Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Sehat semua ya. Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Khairiyah. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam, disingkat dengan SKI, tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah kebudayaan Islam, perhatikan ya anak-anak ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita sholawatan dahulu tentang syair silsilah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan dan perhatikan ya. Rohatil atyaru tasyadu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mima'ani amadi. Rohatil atyaru tasyadu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mima'ani amadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rohatil atyaru tasyadu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mima'ani amadi. Rohatil atyaru tasyadu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mima'ani amadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Itu tadi anak-anak syair silsilah keturunan Rasulullah SAW. Kita masuk pelajaran, yaitu tentang
masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A. Kelahiran orang yang terpuji. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keadaan di kota Mekah dalam bidang usaha dan perekonomian sudah cukup maju. Mereka suka berdagang hingga keluar negeri. Ketika masyarakat Arab, khususnya penduduk kota Mekah, diberikan kemudahan memperoleh uang dan alam. Selanjutnya, bahagia dan senangnya dengan cara-cara mengumbar hawa nafsu, foya-foya, sombong, dan menunjukkan rasa sukacita mereka dengan memberikan sesembahan kepada patung berhala-berhala mereka. Kaum kafir jahiliyah di kota Mekah mengungkapkan kesenangan dan kekecewaan dengan cara-cara yang ekstrim. Kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kehendak Allah SWT untuk menciptakan perubahan di dalam hadis riwayat Ahmad. Dijelaskan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu utammima makarimal akhlak. Innama bu'istu utammima makarimal akhlak, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah dalam kurung Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Demikianlah keadaan masyarakat Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akhlak atau tingkah laku dan iman mereka sangat jauh menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibawa oleh para nabi terdahulu. Dalam keadaan masyarakat seperti itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Beliau dilahirkan di dalam keluarga bangsawan Quraisy yang sangat dihormati dan disegani. Kakek beliau yang bernama siapa? Abdul Muthalib adalah bangsawan Quraisy yang dipercaya oleh kaumnya untuk menjaga Ka'bah, sebuah tugas yang terhormat bagi kaum Quraisy pada waktu itu. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Muhammad lahir dari keluarga miskin, Muhammad lahir dari keluarga miskin harta, tetapi kaya dalam akhlak dan budi pekerti. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cucu Abdul Muthalib yang tergolong keluarga terhormat dan sangat disegani. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tahun yang sangat bersejarah bagi penduduk kota Mekah. Kenapa kok sangat bersejarah? Karena tahun itu disebut tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Peristiwa diserangnya kota Mekah oleh tentara bergajah. Dengan siapa? Pimpinan Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Tetapi apa yang terjadi? Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan tersebut hancur sehancur-hancurnya karena dihujani batu atau kerikil yang panas yang dibawa segerombolan burung yang datang terbang berbondong-bondong. Itu tadi anak burung dan batu yang panas.
Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW, menceritakan bahwa pada waktu melahirkan dia tidak merasakan sakit sebagaimana biasanya orang yang melahirkan. Pada waktu Aminah melahirkan, Abdul Muthalib sedang berada di Ka'bah. Ketika dikabarkan bahwa cucu yang dinantikannya telah lahir, Abdul Muthalib segera mendatangi rumah Siti Aminah. Dia sangat bahagia dan bergembira dengan lahirnya cucu yang dinantikannya itu. Abdul Muthalib pun membawa cucunya itu tawaf, yaitu keliling Ka'bah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil menggendong cucunya itu, Abdul Muthalib tidak henti-hentinya memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia memberi nama cucu kesayangannya itu dengan nama Muhammad, artinya orang yang terpuji. Nah, ini silsilah dari Nabi Muhammad SAW. Kilab Uhaishi Zuhro, Abdi Manaf, Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah, Nabi Muhammad SAW. Zuhro, Abdi Manaf, Wahab, Aminah, dari ibunya, ini dari ayahnya. Usyayyi, Abdi Manaf, terus Hashim, terus Abdul Muthalib, Abdullah, kemudian Nabi Muhammad SAW. Dari ibunya Zuhrah, Abdi Manaf, Wahab, Aminah, Nabi Muhammad SAW. Tadi anak-anak silsilah Nabi Muhammad SAW pada awal pengasuhan. Nabi Muhammad SAW pada awal pengasuhan, orang-orang Arab kota Mekah memiliki tradisi. Apa itu tradisinya? Terutama pada orang-orang bangsawan untuk menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita Badiah, dusun di padang pasir. Maksudnya agar bayi-bayi mereka itu dapat menghirup udara yang segar, terhindar dari penyakit, dan supaya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang baik dan fasih. Itu tradisi waktu itu di kota yaitu menyusukan bayi-bayi dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita Badiah. Nabi Muhammad SAW pun demikian. Setelah dilahirkan oleh ibunya, beliau disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Sesudah penyusuan ibu beliau, Suwaibah adalah pelayan paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Kemudian Nabi diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita Badiah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah di perkampungan Bani Sa'ad. Inilah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan oleh wanita Badiah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Ingat itu ya anak-anak ya. Selanjutnya, sungguh bahagia Halimah diamanahkan bayi Muhammad. Kenapa? Penghidupannya berubah menjadi lebih baik. Semula binatang ternaknya kurus-kurus, kehidupannya agak menderita. Dia termasuk keluarga yang miskin dan perawakannya juga agak kurus sesuai dengan keadaan ekonominya di waktu itu. Anak kandungnya sendiri pada mulanya sering menangis karena kelaparan dan kekurangan air susu. Tapi melalui pertolongan Allah SWT, setelah Nabi Muhammad berada dalam asuhannya, binatang ternaknya berkembang biak, tanaman kebun dan sayuran
kehidupannya pun subur, penghidupannya pun makmur. Air susunya menjadi banyak sehingga anaknya tidak merasa kelaparan lagi, dan Halimah pun menjadi gemuk dan sehat. Halimah telah mendapat rahmat dari Allah SWT dengan sebab memelihara Nabi. Halimah sangat menyayangi Muhammad seperti menyayangi anaknya sendiri. Awal mulanya Nabi Muhammad SAW akan tinggal dengan Halimah selama 2 tahun. Kemudian dengan permintaan Halimah sendiri supaya Nabi diizinkan tinggal terus bersama dia, maka permintaan Halimah ini diperkenankan oleh Aminah ibu Nabi, sehingga tinggallah Nabi dengan Halimah selama 4 tahun. Tadi anak-anak, masakan anak-anak Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.